Oke, baik ya. Saya pikir kita mulai saja ini biar tidak begitu memperlama waktu. Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dan selamat sore untuk kita semuanya. Oke, ya baik. Untuk pertemuan pertama ini ya di mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Ya. Ini di jadwal ini ada 3 kelas ya, sekali jadwal ya untuk kelas teori ya, teori secara daring. Kemudian 3 kelas ini ya satu jadwal. Maka saya gabungkan aja ya seperti sesuai jadwalnya. Ini kelas pagi B, kelas pagi C dan pagi D ya. Di jurusan di prodi D3 Teknik Informatika. Oke, sebelumnya semuanya sudah enroll kan di e-learning semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, karena tadi ada beberapa teman kalian juga yang interupsi ya, karena namanya belum masuk seperti itu ya. Mungkin karena terlambat mengenroll ya kemarin-kemarin. Oke ya, jadi di grup juga tadi kelas C dan D itu baru masuk tadi, baru tadi saya infokan juga. Ya, mohon maaf sebelumnya ya, karena baru hari ini ya itu. Nah, itu semuanya sudah masuk grup nggak itu? Ketua kelasnya ada kan di sini? Sudah masuk grup nggak semua teman-temannya di Telegram? Udah, Pak. Udah, Pak. Ada. Oke ya, berjalan aja gitu. Baik. Oke, untuk seterusnya ya, ini untuk mata kuliah ini ya di semester 3. Yang dimana nih untuk kelas B, C, D ini dipercayakan kepada saya ya selaku pengajarnya ya. Koordinatornya tetap koordinatornya Pak Fajri ya, Muhammad Fajri Amirul Nasrullah. Ini apa ini? Siapa ini? Arin Juwinarti. Arin, ini kelas berapa ini Arin? Kelas B, C, D? Kelas B, Pak. Kelas B ya. Oke, saya cek dulu sebentar untuk apanya, untuk absen di learning ya. Oke ya, untuk siapa tadi? Arin tadi ya, itu absennya sudah saya create itu di grup learning-nya. Jadi silakan absennya diisi. Oke, untuk absensinya ya ini udah saya create di learning ini untuk absensi seterusnya ya. Jadi setiap pertemuan absensinya nanti di sini. Ya, ini di kelas pagi B, C dan D ya. Ya, untuk B, C dan D di sini jangan sampai salah masuk kelas ya. Nah, kalau salah masuk kelas pasti nama kalian nggak ada di kelas lain. Oke ya, untuk pertemuan pertama ini ya saya buka dulu untuk kontrak perkuliahannya ya seperti umumnya gitu. Oke ya, untuk apa kontrak perkuliahannya nampak ya. Ya, Pak, kelihatan. Kelihatan. Nampak, Pak. Oke.
Ya baik, ya ini untuk putra perkuliahan ini ya saya akan terangkan dulu. Jadi ini mata kuliah pemrograman perangkat bergerak ya, atau bisa juga disebut sebagai pemrograman mobile ya. Diajarkan di program studi teknik informatika di semester ketiga ini semester 3. Untuk SKS-nya 4 SKS di tahun ajaran 2022 dan 2020 sampai 2023. Untuk dosen koordinatornya yaitu Pak Muhammad Fajri Amirul Nasrullah ya. Jadi untuk pengajarnya ya ini di setiap kelas itu berbeda ya. Berbeda. Ada Pak Fajri juga yang ngajar ya. Ada saya Ahmad Irmansyah Lubis ya. Ini ada kurang N-nya sedikit ya. Ada Pak Banu Failasub dan ada Pak Hajrul Khairah ya. Jadi masing-masing di kelas yang diampu untuk mata kuliah pemrograman perangkat bergerak ini ya ada pengajarnya yang berbeda-beda. Ya, saya diamanahkan untuk kelas B, C, dan D. Oke, jadi ya, untuk deskripsi mata kuliah ini ya, jadi yang akan kita bahas ini mengenai pendahuluan ya di satu semester ini ya. Pengenalan komponen, pengenalan media penyimpanan, dan sampai pengenalan mode client server dalam pemrograman perangkat bergerak. Artinya kalau sampai di client server artinya itu ada transmisi pertukaran data ya di berbeda device gitu ya, atau dengan kolaborasi dengan device lain itu. Kemudian capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ya yang diharapkan kepada kalian nanti ya, ataupun berkaitan juga dengan PBL ya, PBL. Semester 3 PBL-nya web ya. Ya, jadi capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ya itu meliputi yaitu mampu membuat aplikasi sederhana tentunya. Kemudian mampu menggunakan penyimpanan, media penyimpanan, dan juga mampu membuat aplikasi client server ya. Itu yang dijadikan menjadi goal ya dari mata kuliah selama 1 semester. Untuk peta kompetensinya ya ini yang akan dicapai dalam pembelajaran ini itu ya goalnya ya sama seperti capaian pembelajaran mata kuliah tadi. Tetapi dia prosesnya itu bertahap ya. Dari satu pertemuan ke pertemuan seterusnya seperti itu. Ada progres atau peningkatan yang diharapkan ada pada kalian selaku peserta didik. Ya untuk strategi perkuliahannya ini mengenai jumlah waktu pertemuan ya teori atau praktik ya. Untuk teori itu full ya secara daring ya. Apakah itu dengan model sinkron atau asinkron ya itu tergantung kondisinya. Nah, kemudian untuk praktikum tatap muka ya dan praktikum daring gitu itu tergantung situasi juga bagaimana akan dilakukan ya, apalagi terlebih lagi untuk semester 3 ini mekanismenya sudah praktiknya yaitu mekanisme PBL ya, tergantung di mana jadwal PBL berlangsung gitu. Nah untuk kelas B dan kelas C ini Pak yang masuk praktikumnya bukan saya ya, Pak apa ya Pak Hajrul masuk ya? Halo? Halo? Ya Pak, apa Pak? Yang masuk di kelas B dan C itu Pak Hajrul ya untuk praktikumnya. Saya di kelas ya di kelas kalau saya di kelas D-nya ya masuk teori dan praktikum tuh. Jadi untuk praktikumnya nanti kelas B dan kelas C itu di sama Pak Hajrul ya. Oke ya, untuk tugas dan evaluasinya ini dilakukan secara daring ya. Untuk teori itu dilakukan secara daring, baik secara sinkron ataupun asinkron ya. Nah, untuk praktikumnya penuh ya sesuai dengan mekanisme PBL. Ya baik, nah sorry ya ada sedikit gangguan.
Kemudian untuk evaluasi teori berupa ujian online dalam bentuk UTS dan UAS masing-masing selama 2 sesi ya untuk UTS dan UAS-nya. Kemudian untuk evaluasi praktikum akan dievaluasi dengan mekanisme PBL. Itu tergantung nanti kepada ini ya, pada yang membawakan praktikum nanti. Ya, untuk yang kelas D-nya itu nanti bersama saya juga jadinya. Untuk komponen penilaiannya masih seperti ketentuan yang berlaku di kampus kita. Kemudian untuk metode evaluasinya juga nanti ini saya share aja nih, nanti dilihat untuk PBL-nya tentunya itu total bobotnya 40% penilaian dari manajer project PBL. Dan untuk pengajar itu 60% dari total keseluruhannya. Nah, jadi untuk pokok pembahasan kita ya untuk satu semester ini ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14 tambah 2 UTS dan UAS itu jadi 16 pertemuan. Jadi kita akan membahas mengenai ya di sini untuk yang ditentukan pemrograman perangkat bergerak itu menggunakan framework ya. Itu framework Flutter. Dan itu nanti di pertemuan itu difokuskannya untuk bagaimana desain ataupun desain aplikasinya ya, interface-nya. Kemudian juga berfokus juga kepada bagaimana penggunaan dari media penyimpanan ya, itu misalnya seperti database yang dihubungkan dengan umumnya menggunakan API ya dengan PHP gitu. Dan juga dia fokus di pertemuan-pertemuan akhir semester itu fokus di diskusi progres PBL-nya ya, dan juga finalisasi progres PBL gitu. Itu dia untuk kontrak perkuliahan kita. Sejauh ini apakah ada pertanyaan untuk kontrak perkuliahan? Tidak, Pak. Tidak, oke kita lanjut ya. Nah, jadi ini pertemuan pertama kita ini ya belum begitu banyak yang akan kita bahas ya. Hanya membahas mengenai apa-apa kebutuhan-kebutuhan dari software ya, software untuk praktikum ya. Baik itu praktikum mungkin ataupun berkaitan juga dengan dengan PBL atau apa. Ya baik ya, ini saya buka untuk slide-nya ya untuk pengenalan Flutter untuk di pertemuan pertama ini. Sebelumnya sudah ada yang sudah ada yang pernah mempelajari Flutter atau pemrograman mobile sebelumnya, apakah sudah dipelajari? Belum ya, baru semester ini. Ya, jadi ya untuk semester ini ya pemrograman perangkat bergerak itu menggunakan framework ya. Ada banyak framework ya untuk framework aplikasi mobile itu ada banyak gitu. Ya, tapi yang dipilih oleh koordinator mata kuliah ya atau mungkin juga dengan diskusi dengan pengajar-pengajar ya sepakat untuk menggunakan Flutter ya. Ya. Kenapa menggunakan Flutter nanti akan kita jelaskan ya. Jadi untuk materi pertama ini ya pembahasan kita itu hanya sekitaran pengenalan Flutter itu apa ya dan bagaimana proses instalasinya ya. Apa-apa yang dibutuhkan, yang requirement-nya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan Flutter ini ya. Oke ya, dari sejarahnya ya. Jadi kalau Flutter ini sejarahnya ada yaitu dia merupakan framework untuk pengembangan aplikasi mobile. Sifatnya open source ya, artinya bisa digunakan oleh seluruh orang ya, seluruh kalangan. Yang ini dikelola oleh Google ya untuk Flutter ini. Versi pertama dari Flutter ini sendiri dinamai dengan codename Sky yang berjalan pada sistem operasi Android. Pada Desember 2018 Flutter stabil versi 1 dirilis ya. Jadi sekitar 2018 baru Flutter ini diluncurkan. Kemudian itu Flutter yaitu frameworknya ataupun juga struktur framework yang digunakan ya. Nah, jadi
Untuk membangun framework ini ya ada bahasa pemrogramannya sendiri gitu. Itu namanya bahasa pemrograman Dart namanya. Nah, jadi ada beberapa arah referensi ya, contoh aplikasi yang menggunakan Flutter itu ya, misalnya eBay, Alibaba, dan kemudian Google AdSense. Itu yang menggunakan Flutter gitu. Flutter. Nah, ini dia menjadi alasannya kenapa menggunakan Flutter ini. Jadi kelebihannya sendiri itu ada beberapa poin ini. Di mana ada pertama itu hot reload ya. Ya, ini fitur yang dimana developer ketika mengembangkan sebuah aplikasi ini ya bisa melakukan perubahan-perubahan pada kode program. Jadi programnya akan otomatis terupdate ya jika ada perubahan ya. Ya, jadi dengan adanya hot reload ini ya kita tidak perlu melakukan build ulang. Ya, cukup menggunakan ini saja ya. Lalu akan otomatis mengupdate sesuai dengan apa yang telah kita ubah gitu. Jadi tidak perlu di build ulang ya ataupun juga di kembali secara manual ya. Tapi dia mempunyai fitur di mana dia bisa mengupdate otomatis. Ya, jadi itu menjadi salah satu keunggulannya ya. Kemudian yang berdampak kepada mempercepat proses pengembangan program itu juga. Kemudian yang menjadi kelebihan dari framework ini juga ya, dia adalah multi platform. Ya, bisa digunakan dia tidak hanya di Android ya, bisa juga di iOS ataupun desktop tanpa perlu melakukan porting secara manual. Nah, kemudian UI ya atau user interface-nya yang menarik ya, atau yang cantik istilahnya, sangat menarik. UI ini didesain dengan baik ya pada pengembangnya. Ya, untuk penggunanya juga sangat mudah sekali ya, tidak begitu rumit untuk mendesain UI-nya seperti apa gitu. Berbeda mungkin kalau menggunakan Android Studio penuh ya, Android Studio yang native mungkin untuk desain UI mungkin agak sedikit membingungkan ya karena banyak komponen di situ ya. Tidak hanya layout-nya yang harus kita atur, tidak hanya value-nya ya, tapi juga dimensinya juga harus kita atur juga ya karena dia tergantung dimensi-dimensi apa saja yang bisa disesuaikan ya oleh Android Studio dan itu tergantung bagaimana pengembangannya kita. Berbeda dengan Flutter ini yang dimana ya untuk user interface ya tampilan aplikasinya ya, itu bisa digunakan dengan mudah. Ada beberapa hal yang perlu diketahui ya ketika menggunakan Flutter ya. Ini yang sangat penting ya. Itu ada folder lib ya, folder library ya. Yang dimana folder ini ya kita akan buat gitu. Jadi kita buat. Kemudian ada file yaitu pub/speech.aml gitu. Jadi pada Flutter itu semua gambar atau aset yang ditambahkan ke project itu maka wajib didaftarkan di file ini ya. Jadi itu sama seperti kalau di Android Studio itu, kalau pernah kalian belajar Android Studio itu ada namanya Android Manifest itu. Jadi di mana untuk semua halaman file activity-nya itu semua harus didaftarkan ke manifest supaya dia bisa berjalan gitu ya. Jadi agak sama juga ya dengan Android Studio yang natif. Bedanya ini aset-asetnya ya formatnya berbeda gitu. Kalau di Android Studio umumnya itu menggunakan XML ya, XML ya. Kalau ini ada dia YAML. Gitu. Kemudian ya build Gradle ya untuk menambahkan dependensi seperti pada project Android kita pada umumnya itu. Jadi ada juga ya persamanya dengan Android Studio. Ada dependensi ya misalnya versi yang digunakan untuk misalnya untuk widgetnya apa. Kemudian versi untuk apakah dia menggunakan koneksi database kah seperti itu. Itu dependensi yang menampung dia beberapa library yang digunakan dalam project itu, library. Kemudian ada info.list ya. Ini khusus untuk permission ya untuk iOS ya.
Itu yang bedanya. Kalau Android mungkin tidak perlu menggunakan ini ya. Kalau untuk iOS perlu untuk menggunakan file ini ya, karena tentu antara Android dan iOS itu memiliki perbedaannya dalam setting konfigurasinya. Ya, jadi ini ada project yang misalnya bisa kita ingin bisa di-compile di Android ataupun di iOS. Gitu. Itu bisa ya. Perbedaannya mungkin kalau untuk iOS mungkin butuh file yang satu ini gitu. Jadi akan kita bahas, kita akan pelajari di Ikum ataupun pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian ya untuk kelebihan dan kekurangan dari framework ini ya, tentunya setiap hal itu ada kelebihannya dan ada juga kekurangannya yang menjadikan perbedaan terhadap fitur-fitur lainnya atau framework lain. Kelebihan dari Flutter sendiri ini ya, penulisan kodenya ya cenderung lebih cepat. Kemudian untuk satu kode untuk dua platform sekaligus gitu. Bisa dia dua platform ya, Android kah, iOS kah, desktop kah, seperti itu. Karena perbedaannya mungkin ada 1-2 library mungkin yang membedakan ya antara kedua platform tersebut. Kemudian tampilan desain yang sangat bagus ya, sangat menarik, yaitu menjadi kelebihan dari Flutter ini. Kemudian mudah dipelajari dan digunakan. Nah, ini menjadi kelebihan dan juga ini yang menjadi alasan gitu ya kenapa kita menggunakan Flutter ini. Nah, tapi ya di samping kelebihannya itu ya, tentunya juga memiliki sesuatu hal itu memiliki kekurangan juga. Ya. Ada beberapa kekurangan yang didapatkan pada Flutter ini, framework ini ya. Itu bisa menjadi bisa yaitu ukuran filenya yang besar itu. Ya, jadi untuk Flutter ini ya, kalau nanti kalian download nanti itu ukurannya agak besar ya, ada sampai nggak nyampe 1 GB itu, sekitar 900 MB itu, pokoknya lumayan besar. Kalau berat belum tentu ya, tapi kalau ukuran besar itu pasti. Kemudian library ya masih belum terlalu lengkap untuk Flutter ini. Ya. Ada beberapa yang menjadi pembeda dari Android Studio itu ya, dan itu juga saya masih belum cross check ya apa library yang belum ada di Flutter ya. Nah kemudian ya, dari kekurangannya yang lainnya komunitas yang masih berkembang ya, artinya modelnya masih pengembangan gitu ya, karena untuk Flutter ini kan masih tergolong baru ya. Tadi sebelumnya yang kita terangkan itu dia baru rilis versi pertama pun baru tahun 2018 ya. Masih tergolong baru yang masih berkembang terus ya. Berbeda dengan Android Studio pendahulunya mungkin yang udah lebih lama ya, atau framework lain gitu yang mungkin lebih lama seperti itu. Nah kemudian ya, tadi itu mengenai frameworknya. Sekarang kita bahas mengenai yang membangun framework ini ya, itu menggunakan bahasa pemrograman Dart. Ya jadi bahasa pemrograman ini ya dikembangkan juga oleh Google ya, sama seperti frameworknya. Ya bisa digunakan ya dalam mengembangkan aplikasi mobile, desktop ya, ataupun dari sisi back end ya, ataupun juga maupun juga dari webnya itu bisa dikembangkan menggunakan bahasa ini. Nah, yang dimana ya bahasa ini juga masuk dalam kategori bahasa berorientasi objek ya, atau object oriented. Dimana ya kalau object oriented ini ya dia ciri khasnya adalah ya berada di dalam kelas. Kemudian kelas tersebut berisi data dan metode. Kemudian ya ini bahasa ini menggunakan style syntax ya, menggunakan gaya penulisan seperti bahasa C itu. Kemudian ini merupakan bahasa pemrograman yang statically type, ya, di mana tipe dari variabelnya ketika proses compile. Ketika membangun aplikasi mobile dengan ini, dikompil ke dalam native agar dapat berjalan di mobile. Kemudian ditranspile ke JavaScript agar bisa berjalan di
Nah, untuk memulai belajar dengan menggunakan bahasa pemrograman ini ya, kamu bisa nanti menggunakan yang penulisan teks editor itu secara online di .wattpad. Nah, kemudian untuk instalasi Flutter SDK-nya ya, jadi apa requirement yang diperlukan ini menggunakan minimal requirement-nya yaitu paling tidaknya Windows 7 serial pack pertama ya, 64 bit. Misalkan 64 bit ya. Kemudian menggunakan Windows PowerShell versi kelima ya, atau di atasnya. Jadi teman-teman ya bisa cek Windows PowerShell itu yang ada di komputer teman-teman ini versi keberapa gitu. Kemudian ya Git juga untuk Windows ya, silakan di-download di link ini ya. Itu bisa di-download secara langsung. Kemudian untuk SDK Flutter-nya ya, itu bisa download di sini di link ini. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ukurannya agak besar ya. 900 MB ya, sekitar segitu. Nah, ini adalah step-step untuk bagaimana menjalankannya. Ya, ini nanti bisa dicoba ini. Kita coba saja ya. Kemudian buat direktori untuk instalasinya, misalnya di direktori C ya, kemudian buat folder src itu misalnya. Kemudian ya file hasil download Flutter itu tadi ya, itu diekstrak di folder yang kita buat tersebut. Nah, jangan lupa juga ya untuk mendaftarkan environment-nya, variabel path-nya itu di komputer masing-masing gitu, supaya ini untuk path-nya ini bisa dikenali gitu, bisa Flutter itu dijalankan gitu. Nah, untuk instalasi Flutter-nya ini nanti ada step-nya juga ya. Nah, kemudian ya untuk menjalankan Flutter itu juga dia menggunakan Android Studio dan AVD ya. AVD ini adalah Android Virtual Device ya. Jadi emulator yang diinstal di komputer ya, atau di PC atau di laptop. Kalau untuk Android Studio ini apakah kalian semuanya sudah pernah install ya, atau sudah install? Sudah, Pak. Kalau ini sudah ya, berarti sudah pernah digunakan ya. Mungkin sudah pernah dipelajari. Nah, untuk Android Studio-nya sendiri itu ya, kalau kalian sudah install ya masih berarti tidak ada persoalan ya, ya. Nanti menggunakan yang ada saja. Nah, tapi yang bagi belum ya mungkin bisa ikuti step ini saja gitu. Tapi Android Studio di-download dulu ya. Dan itu pun ukurannya lumayan besar juga di Android Studio. Ya, jadi untuk Android Studio-nya ya step-step yang dapat dilakukan. Nah, ini untuk sumber-sumbernya mungkin bisa banyak diperoleh dari luar ya. Untuk bagaimana cara menginstal Android Studio dan AVD-nya juga. Nah, kemudian yang kita menggunakan text editor yang untuk membangun Flutter ini, yang Visual Code ini kayaknya udah semua ya, udah diinstal semua ya. Ini kan udah lama ya diinstal. Nah, untuk Visual Code ini sebagai text editor untuk membangun kerangka dari Flutter-nya. Kemudian ya nanti kalian coba demokan untuk bagaimana cara membuat project baru untuk Flutter-nya itu. Ini untuk nama aplikasinya ya coba dibuat sendiri nama aplikasinya gitu ya. Ini untuk step menjalankan aplikasi pertama kali ya dengan pada Flutter gitu. Jadi bisa nanti diikuti saja ini nanti atau mungkin di praktikum nanti bisa diikuti. Nah, jadi untuk tampilannya ya nanti itu kemungkinan bisa seperti ini, tampilan untuk pertama kali ketika merun ya atau mengcompile project Flutter pertama kali. Oke, ya ini slide-nya udah habis, ini udah habis satu pertemuan ini. Ya, jadi hanya untuk
perkenalan saja bagaimana Flutter itu dan juga step-nya bagaimana cara menginstalnya juga. Oke, baik. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Halo? Pak, perlu install SDK Dart ya, Pak? SDK apa tadi? Dart. Dart. SDK Dart. Ya. Itu SDK-nya yang seperti apa itu? Karena kayaknya itu dia bawaan langsung dari Flutter kayak gitu. Berarti nggak perlu ya, Pak? Berarti download SDK Flutter baru masukin ke pad-nya aja langsung bikin project baru. Ya, itu dicoba aja. Oke, untuk Pak Hajrul di sini masih ada, masih boleh gabung nggak ya? Hadir, Pak. Oke, Pak. Ini untuk oh ya, ini saya lihat di learning ini udah di create Pak apa ya, Pak Fajri untuk apa namanya? Itu tugas praktikum pertamanya ya. Itu Pak Hajrul yang bawa ya? Atau saya yang bawa, Pak? Oh, boleh Pak, saya Pak. Itu tugas praktikum ya. Jadi ya untuk di praktikum itu ada tugas diberikan oleh koordinator ya. Yang ini disampaikan kepada kalian. Jadi, tugasnya itu adalah Ini giliran praktikum ya Pak ya? kalau yang ini Pak dia jadwalnya jadwal masih teori Pak sih. Dua sesi ini ya. Kalau PBL Pak, dia ini Pak, praktikum sama teorinya gabung. Jadi jadwal praktikum tuh sebenarnya gabung sama ini. Gitu deh. Gabung sama ini Pak. Makanya nama kita kan itu Pak, AM/HK ya Pak. Oke. Oke, baik. Jadi ya ini gimana Pak Hajrul yang meneruskan atau gimana Pak? Boleh Pak. Tapi mungkin boleh saya share screen nggak Pak? Sendiri Pak. Ada yang mau saya tunjukin. Boleh Pak. Boleh. Oke Pak. Saya Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak. Tapi masih di disable nih Pak. Ya ini mau saya Pak. Oke Pak, itu silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke teman-teman, singkat saja teman-teman karena waktunya juga singkat. Perkenalan, nama saya Hajrul Khaira, saya laboran Prodi F dan di semester ini saya menjadi instruktur, salah satu instruktur Prok Mobile. Nah, jadi mungkin menjawab yang tadi ya, Dart SDK perlu tak? Nah, Dart SDK itu nggak ada sih, adanya Flutter SDK. Nah, Dart itu bahasa pemrograman nya. Nah, jadi kalau udah download Flutter SDK pasti include di dalamnya itu. Nah, teman-teman tadi saya dengar juga sudah melakukan instalasi Android Studio sama Visual Studio Code dengan baik ya. Nah, tinggal Flutternya. Nanti dokumentasi Flutternya itu teman-teman bisa lihat langsung aja sih dari halaman website resminya. Nah, di sini ada step by step-nya. Contohnya ada ini get Flutter SDK di download, terus update your pad. Nah, ini biasanya di env. Nah, ini harus ada yang ditambahkan di pad sini. Nah, biasanya ini yang ditambahkan dari SDK bin, Flutter bin. Nah, nanti teman-teman baca aja. Nah, terus
ketika teman-teman copy ke misalnya CSRC ya, nggak semerta-merta bisa digunakan. Teman-teman jalankan ini Flutter Doctor. Nanti pasti ada yang kurang. Entah itu Android SDK is missing command line tools atau gimana. Nah, kalau ada yang error, itu nanti teman-teman copy aja. Dan nanti pasti sudah ada jawabannya. Nanti kita disuruh tekan apa sih atau komen apa sih yang harus dijalankan. Nah, seperti itu. Nah, untuk tugasnya teman-teman sebenarnya sampai tampilan awal Android ya atau Flutternya. Nah, contohnya seperti apa? Ini saya demokan gimana cara buat project baru ya berdasarkan teori tadi. Nah, kalau teori tadi kan view comment palette ya. Nah, atau teman-teman juga sebaiknya hafal juga nih shortcutnya Ctrl Shift P. Nah, di sini ada Flutter new project ya. Nah, kita enter aja. Nah, ini ada pilihannya kalau kita mau buat yang seperti modul itu kita pilih yang aplikasi. Nah, mau ditaruh di folder mana? Misalnya saya kasih folder baru namanya praktikum. Nah, terus kasih namanya misalnya praktikum 1. Nah, kebetulan yang di Word itu namanya sudah ditentukan. Nah, nanti teman-teman tinggal menyesuaikannya aja ya. Nah, di sini udah ada nih namanya. Nama kalian, kelas, underscore, prodi, underscore, project Flutter. Nah, ini nanti dia akan nge-create, teman-teman. Kita tunggu saja. Nah, di Android Studio sebenarnya sama juga. Cuma lebih GUI ya. Kita bisa klik New Flutter Project. Nah, di sini ya, ini path-nya kita arahkan ke Flutter SDK-nya yang telah kita copy. Nah, terus next, terus yang dijelasin Pak Ahmadi tadi kalau katanya itu multi-platform, benar. Nah, karena ini ada banyak sekali platform, ada Android, iOS, Linux, macOS, web, dicentang-centang aja. Nah, ini karena project-nya udah selesai, nah, jadi di sini cara runnya gimana? Teman-teman bisa ketik Flutteran tadi ya, seperti di modul. Nah, cuma saya lebih suka di sini sih. Nah, ada F5 sama Ctrl F5. Nah, coba kita run. Nah, kebetulan karena biasanya kan kita ini online ya. Nah, jadi pakai laptop masing-masing dan biasanya laptop mahasiswa itu ada yang bagus, ada yang nggak bagus gitu untuk mobile. Nah, jadi saran dari kami selaku instruktur adalah teman-teman gunakan HP-nya sebagai tempat penginstalannya. Nah, kenapa? Karena kalau kita pakai ini Android virtual device atau emulator itu nanti makan RAM kita yang cukup banyak. Nah, misalnya untuk menjalankan emulator pada komputer ini, udahlah komputer kalian misalnya RAM-nya cuma 4 GB, dipakai juga untuk emulator itu udah pasti hangus lah. Nah, jadi saran saya teman-teman installnya di HP. Nah, ini masih building dia. Nah, kalau teman-teman lihat nih di HP saya sudah muncul ya, ada nggak ya? Atau kurang jelas ya? Tapi di HP ini udah muncul. Nah, atau saya stop ya. Saya pilih yang device-nya. Nah, kalau kalian mau pilih dia itu mau ditaruh di emulator atau di HP atau mau dimanapun itu bisa dari sini. Kalau Visual Studio Code ya, ada di pojok kanan bawah. Nah, terus di sini ada Chrome, Edge, sama HP ya, kalau terhubung ya. Nah, cara menghubungkannya sebenarnya
ada step by step-nya, mulai dari Google USB driver diinstal terlebih dahulu, lalu nanti di HP USB debugging-nya dihidupin. Sedikit ribet, tapi pasti sangat membantu teman-teman yang laptopnya kurang memadai. Nah, ini saya pilih ya, misalnya di crop nih, saya run-nya, misalnya F5. Nah, muncul lagi nih nanti mungkin pertanyaan. Kalau bisa di browser, kalau browser kan mungkin teman-teman kuat. Nah, tapi ya kenapa harus di HP gitu? Kalau bisa di browser, kenapa harus di HP? Mungkin pertanyaannya kayak gitu. Nah, kadang ada fitur yang di Flutter ini, itu nggak bisa dijalankan di Chrome gitu. Contohnya, kalau nanti berhubungan dengan pemanfaatan API lah gitu, kalian ngambil data dari DB, nah itu nanti Chrome-nya kadang nggak sesuai gitu dengan apa yang kita desain. Nah, kira-kira muncul kayak gini, ada namanya praktikum 1. Nah, ini yang di HP saya tadi munculnya ini. Nah, jadi tugas kalian sampai sini aja dulu. Nah, kalau bisa teman-teman juga bisa nginstal di HP gitu ya. Tapi nggak wajib sih. Tapi kalau kalian bisa nginstal di HP itu akan sangat berguna jika laptop kalian tidak terlalu cepat ya. Nah, untuk instruksinya seperti apa yang harus dikumpulkan, teman-teman bisa baca ya di modulnya. Itu ada screenshot proses instalasi, terus screenshot ini nanti di screenshot ya, teman-teman. Nah, terus jangan lupa gunakan format penamaannya ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Nah, kalau misalnya sulit juga dari kalian ngerjakan ketemu error misalnya. Nah, silakan teman-teman bisa hubungi instrukturnya. Nah, saya atau Pak Ahmadi. Nah, tapi lebih disarankan teman-teman karena menjalankan PBL. Nah, kalau bisa kan ada error tuh. Error tuh pasti ada pesan errornya. Itu silakanlah dicoba dibiasakan nge-googling. Nah, tapi saya tidak menutup apa ya. Kalau ada yang mau bertanya silakanlah gitu ya. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini adalah tempat yang di mana programmer-programmer berkumpul lah. Nah, biasanya kalau misalnya ada pertanyaan yang serupa, terus dia di sininya ada centang gitu. Nah, itu biasanya jawaban yang terverifikasi benar oleh si penanya. Cuma di sini nggak ada. Nah, ini. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan. Pak Ahmadi ini saya tutup atau saya kembalikan ke Bapak lagi, Pak? Permisi, Pak. Oh ya, Mas. Silakan, Mas. Berarti yang codingan yang di modulnya nggak usah diikutin, Pak? Yang di modul? Iya, Pak. Yang di praktikum 1 itu. Yang ini ya, atau yang ini? Iya, Pak. Yang itu, Pak. Yang Word. Ini ada codingannya di bawah ya? Ada, Pak. Di halaman 2. Oh iya, ada. Nah, tapi ini isinya sama sih. Ini hanya penjelasan singkatnya aja. Nah, kan ketika create itu ada codingan nih seperti ini ya. Nah, harusnya sama sih.
Ini saya nggak ada apa-apain nih di Visual Studio Code-nya dan ya udah ada gitu. Tapi penjelasan codingnya ini dijelaskan di sini ya rupanya ya. Jadi nggak ada yang perlu diubah sih sebenarnya. Baik, Pak. Oke, Itu aja sih, Pak. siap. Oh ya, terus teman-teman kalau kalian lebih suka di Visual Studio Code, jangan lupa install extension Dart. Nah ini ya, kalau nggak ya dia nggak bakal running lah atau nggak kebaca. Kalau saya pribadi sih sukanya di Visual Studio. Kenapa? Karena lebih warna-warni ya, lebih berwarna. Oke, mungkin kalau nggak ada lagi yang pertanyaan teman-teman, saya kembaliin ke Pak Ahmadi. Oke Pak Ajrul, terima kasih Pak. Ini untuk praktikum untuk satu hari ini digabung teori dan praktikum juga ya. Ya baik ya, untuk proses untuk instalasi software yang tadi itu ya, jika ada kesulitan mungkin ya jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan kepada kami ya selaku pengajar untuk di mata kuliah ini. Oke ya, ini tadi ada beberapa tadi yang absen, ada masalah di learning ya. Ini udah saya create itu. Oke, silakan absen sesuai waktu. Atau masih ada lagi yang nggak bisa absen di learning? Ya, udah semua ya. Oke. Oke, baik ya. Ini seperti waktunya sudah cukup ya. Jadi ini sebelum saya tutup, ini apakah ada lagi pertanyaan? Halo? Sepertinya tidak, Pak. Oke. Ya, baik ya. Ini untuk pertemuan pertama ini mungkin ya kita cukupkan saja untuk sampai hari ini. Atau mungkin Pak Ajrul mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak untuk terkait praktikum mungkin? Oke, halo. Oke, baik ya. Ini saya kira ini untuk pertemuan hari ini kita cukupkan saja ya untuk pertemuan pertama ini. Untuk absensinya silakan ya. Ini diisi absensinya di learning itu. Untuk tugasnya juga tugas praktikumnya ya jangan lupa ini diupload di learning ya. Kalau untuk tugasnya silakan diupload di tempat pengumpulan tugas yang sudah ditentukan di learning. Oke, ada lagi ya sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, ya, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Baik, saya tutup saja. Terima kasih sudah berhadir pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semua. Pak, permisi. Ya, kenapa? Saya belum bisa absen, Pak. Namanya siapa ini? Anissa. Anissa Ramadhani dari kelas D. Anissa Ramadhani. Oke, sebentar saya klik dulu ya. Atau mungkin belum masuk. Permisi, Pak. Ya, sebentar satu-satu ya. Anissa Ramadhani ya? Iya, Pak. Oke, sudah ya. Udah saya klik tuh. Silakan absennya diisi. Oke, ada lagi? Saya Pak Novelia Putri. Kelas EF3C. Gaci.
Pak, saya Pak. Ergi Pak. Ergi Setiputer dari kelas B pagi. Oke, bentar ya. Oke Pak. Novilia tadi sudah ya. Ini. Baik, Kemudian, Pak. Terima kasih. oke, ya. Siapa tadi namanya? Ergi Pak. Dari kelas Ergi. B pagi. Iya. Ergi. Iya, Iya. Ergi. Iya. Ergi, oh, Ergi Septian di Putra ya. Iya. Oke, sudah ada lagi. Siapa lagi ada lagi yang belum bisa absen? Saya Pak, Tony Enos Pak dari kelas 3C Pak. Oke. IF pagi C, Tony. Siapa? Tony? Tony Enos. Tony Enos Pak. Tony Enos sudah ada kok ini. Ada kok nama kamu sini. Oh, baik Pak. Coba cek dulu. Nanti apa ya? Tony. Iya, udah ada. Sudah di kelas IF itu sudah. Sudah saya create itu. Oke, ada lagi sebelum saya tutup ini. Oh, anak D. Bapak tolong membahas. Yang kelas D nggak bisa semua learning. Bentar, kita lihat dulu ya. Kelas D sudah ini. Ini sudah saya create untuk kelas D semuanya. Halo? Halo, yang kelas D ini sudah saya create ini. Kalian nggak bisa absen atau gimana ini? Oh, nama kamu siapa ini? Bentar, mana tahu cuman kamu aja nggak bisa ini. Saya cek dulu ya. Oke, siapa ini? Ivan Bintang. Ini udah saya create ya. Coba dicek. Ini siapa? Siapa nih? Banyak nih kayaknya nggak muncul deh. Ini siapa yang namanya? Siapa namanya? Ramses. Ya. Ini kelas D juga. Izin berbicara, Pak. Sepertinya yang anak D ada belum semua, Pak. Oke, yang D siapa aja ya? Coba ini. Coba disampaikan biar saya create sekarang ini. Biar nggak, biar bisa absen ya. Saya, Pak. Ramses. Ramses sudah, oke. Ramses sudah saya create ya. Ya, terima kasih, Pak. Saya, Pak. Muhammad Maulana Bilal, Pak. Ahmad Maulana. Kelas D juga Maulana ini. Kenapa, Pak? Kelas D juga. Iya, Pak. Benar, Pak. Loh. Enggak ada. Ini sebelumnya kamu ya, mau yang di Maulana ini kamu udah enroll di learning nggak? Soalnya nggak saya cari nggak ada nama kamu ini. Udah, Pak. Udah saya enroll, Pak.
Sebentar Pak, saya cek ulang Pak. Ya, cek dulu ya. Iya, kosong nih. Saya juga cari. Isi tanya Pak. Oke. Berarti untuk pengumpulannya Word-nya aja ya Pak yang dikumpul. Atau file Flutter-nya juga? Enggak, itu untuk filenya aja, untuk file PDF ya, bukan Word gitu. Oke Pak. Oke, ya. Itu untuk reportnya aja ya. Kalau untuk file Flutter-nya nggak usah. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Muhammad Arsyad Rasidi, kelas C. Pak, saya juga Pak, Bonanza. Absen. Bonanza. Kelas apa ini? Bonanza ini? Bonanza kelas D pagi, Pak. Iya. Enggak ada. Kamu sudah enroll e-learning enggak? Oh ini udah, ini Bonanza sudah ada ini, sudah saya klik nih. Bonanza Tazi Aditya Lubis kan? Pak, maaf Pak. Iya Pak, benar Pak. Sudah saya klik itu, sudah masuk di grupnya. Terima kasih Pak. Oke. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Asyad. Pak, udah Pak. Yang namanya atas nama saya Muhammad Maulana Nabil Pak. Ya. Enggak, sudah maksudnya kamu sudah absen atau sudah enroll? Saya salah enroll ternyata Pak. Ya, jadi perhatikan ya. Ini berarti yang nggak bisa-bisanya coba perhatikan kembali. Ini kemungkinan kalian salah enroll atau gimana itu. Jadi salah enroll ya. Oke, ini seterusnya ini kalau ada yang nggak bisa learningnya nggak bisa absen, ini chat aja ke saya dari WhatsApp atau dari Telegram ya. Ya biar gini roomnya kita tutup aja nih. Sudah habis juga waktu ya. Oke, baik ya. Terima kasih sudah berhadir pada hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Saya akhiri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum bisa absen tadi itu chat saya aja langsung ya. Japri aja saya. Oke, Pak. Ya Pak. Oke ya. Ya saya tutup aja nih ya untuk apanya roomnya ya.